Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam rahayu. Saya mendoakan terlebih dahulu kepada subscriber, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, baik dalam aktivitas maupun kalian lagi dalam perjalanan bersama Ciraden. Ciraden mendoakan semoga kalian selalu dipanjangkan umur, selalu diberikan kekuatan, kalian diberikan kesehatan terutama jasmani dan rohani. Jumpa lagi sahabat ya. Mungkin kalian menyimak, melihat ketika gerombolan, iya saya lupa sahabat ya, lagi enak-enak bicara seperti ini, saya belum coba apa namanya tes suara, tapi tes suara kita mantap ya, mantap. Suara kita mantap, kita kameranya kita benari sedikit sahabat ya, biar tambah mantap lagi ya. Ya terima kasih Banten Gus. Terima kasih Gus, sehat-sehat Gus ya, sudah bergabung, sudah hadir. Jadi ketika kalian benar-benar sudah mengetahui, melihat di mana Bangre Lampung dengan secara baik-baik bahkan mengarahkan kepada si gerombolan setan merah supaya mereka menunjukkan dengan proses yang ada, mudah-mudahan dia atau setan merah bersama sahabat-sahabatnya atau gerombolannya itu benar-benar menanamkan niat yang tulus, niat yang sungguh-sungguh, membuktikan kebenaran itu bahwasanya mereka mau sadar, mereka mau tobat, mereka mau berbuat baik. Itu yang kita harapkan. Adapun kalau nanti mereka masih ya mau tak mau ya habis sudah, mereka tamat riwayatnya sudah ya. Saya masih menghargai Bangre Lampung karena Bangre Lampung selalu mengatakan sama saya, Cik, apapun bentuknya, apabila mereka memang sudah menanamkan niat itikat baik seperti itu, ya kita pun terima. Adapun mereka artinya nanti ke depan mau brutal lagi, mau jahat lagi, mau bagaimana lagi tindakannya, ya silakan, kata Bangre Lampung, karena itu kan adanya di pribadi mereka. Jadi baik dan buruknya itu ya kita nggak salah lagi katanya. Benar, kalau memang begitu bang, kata saya, nggak masalah. Tapi ada pihak spiritual lain membolehkan bahwa si Ucup Dragon itu nggak boleh tinggal di Padepokan. Kalau sifat skala cara Bangre masih melihat daripada kejadian-kejadian mereka. Kalau memang pun mereka artinya nanti katanya mau niat belajar, mau niat katanya mau berbuat baik, ya itu alhamdulillah syukur ya, karena segala sesuatu itu untuk melangkah kita mencapai dalam satu tujuan dari niat dulu ya. Kalau niat kita bahasanya tidak sesuai yang kita tuju, jangan harap ya. Tapi saya masih 50-50, artinya 50-50 itu boleh dikatakan saya antara percaya dan tidak, karena mereka ini masih apa ya, dipengaruhi, bisa mudah sekali diperdaya, artinya dengan tipu-tipu muslihat mereka, sehingga mereka itu selalu masih ada sedikit yang namanya bukan sadar, sebenarnya sadar. Jadi sadar yang sebenarnya sadar itu kalau secara dalam kejelasan yang nyata, dia kembali, artinya setelah kembali hijrah dengan berangkat tadinya meninggalkan dunia hitam ke dunia yang bagus, artinya baik. Nah itu sahabat ya. Maka dari itulah sahabat saya, sahabat,
saya ingatkan ya, jangan lupa kalian subscribe dulu ya channel Ciraden, tombol loncengnya ditekan, loncengnya sampai menyala, di share, subscribe sebanyak-banyaknya karena itu gratis, tidak dipungut biaya ya. Makanya itu saya di sini hadir. Artinya mungkin saya nanti mau bertemu sama Bang Lampung karena secara dalam instruksi saya pun selalu menegaskan kalau mereka benar-benar tobat, bubarkan itu yang tepat ritual-ritual kalian merasa menguasai tempat lahan Bang Lampung. Alhamdulillah sahabat ya, ketika Bang Lampung sudah mendatangi ke lokasi, mungkin kalian lihat sudah nonton, lihat channelnya, di situ Bang Lampung artinya mencetuskan, mengatakan kalau memang artinya memang diikuti arahan-arahan itu, Bang pun dengan lapang dada membuka benar-benar pintu lebar ya. Kalau secara maaf ya sudah dimaafkan ya, sudah dimaafkan, siapa namanya gerombolan setan merah itu sudah dimaafkan ya. Kita sebagai manusia ya, masa nggak mau maafkan? Allah aja maha pengampun maha pemaaf ya, masa kita sebagai manusia nggak mau? Dengan adanya rasa bijaksana yang ditanamkan sama Bang Lampung, akhirnya mereka menerima. Adapun yang sebagian yang masih ya, emang sih kalau kata Bang mah walaupun nggak semua ya, gerombolan setan merah itu ya antara satu, kalau nggak satu ya dua, kalau nggak dua ya tiga, syukur-syukur memang semua mereka benar-benar melangkah niat dari lubuk hati menanamkan sifat kesadaran benar-benar tulus dari hatinya, bukan hanya terpaksa, punya misi, punya tujuan. Nah, namanya manusia sahabat ya, dengan kilah, dengan kelit, dengan pelit, apalagi kalau seperti Prabu ya, seperti Allah setan abang, pintar sekali tipu muslihatnya ya. Jangankan manusia sahabat ya, makanya saya katakan manusia ini memang wadah, tapi secara wadah, kalau secara dalam hidup yang nyata di alam semesta ini Allah sudah memberikan contoh ya. Makanya musuh adalah manusia tersebut adalah musuh yang nyata, yang benar-benar nyata senyata-nyatanya. Makanya dengan adanya kejadian yang kalian lihat di beranda kami, baik di beranda Ciraden maupun Bang Lampung, itulah salah satu contoh. Contohnya kenapa? Nah, justru setan ini, ya, iblis ini, bagaimana caranya dia memang tugasnya mengajak, menghasut supaya si manusia tersebut terjerumus. Manusia tersebut artinya bisa ada teman si iblis si setan ini tadi untuk mengajak kita sesat. Bagaimana kita supaya tidak pengaruh? Yaitu tadi, tanamkanlah yang namanya sifat-sifat kalian tuh, banyak-banyaklah kalian namanya itu zikir batin ya. Di mana kalian untuk menguatkan itu ya dengan keyakinan, ketakwaan, penuh rasa sungguh-sungguh pengen mengenal, pengen tahu, pengen paham. Ya disitulah kalian nanti insya Allah yang namanya tipu muslihat ya, godaan-godaan gak bakal mempan, gak bakal kena, gak bakal masuk ya. Karena kenapa? Disitulah mereka artinya jelas nyata, disitulah mereka benar-benar menanamkan yang namanya tulus ya. Karena secara dalam sejarah yang kita rasakan selama ini, kita tahu selama ini, baik yang disembohkan, yang disampaikan para alim ulama, para kiai, para wali ya, memang setan ini menggoda manusia tiada hentinya sampai akhir hayat. Karena kenapa? Dia pengen sekali manusia-manusia ini terjerumus, artinya masuk ke neraka. Kalau sudah masuk neraka ya susah lah itu ya. Kalau sudah susah, siapa yang akan menolong,
Siapa yang akan membantu? Nah, kalau bukan diri kita sendiri. Tapi kita harapkan, kita berdoa saja, ya. Artinya kita berharap berdoa itu dengan adanya niat di hadapan Banggai Lampung ketika setan abang mengatakan bahwa mau benar-benar tobat, proses, ya, nggak semudah mereka mengucapkan di hadapan Bang Re, langsung Bang Re terima mentah-mentah, ya, bahwa katanya sudah benar-benar tobat. Nggak mungkin. Saya pun sudah katakan 50-50, artinya masih iya, masih tidak. Dan kenapa? Saya nggak bisa dibohongi, walaupun dia manusia, ya. Walaupun dia katanya hebat, nggak bisa saya dibohongi, ya. Kenapa? Karena saya punya kekuatan, punya kemampuan yang Allah berikan, yang namanya seperti pengalaman, ya. Sayyidina Ali itu sahabat daripada Nabi Muhammad SAW, ya. Assalamualaikum. Nah, ada suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Waduh. lama sih Raden? Hah? Udah lama? Adalah sekitar 17 menit, 11, 10 menit, 15 menit lah, kurang lebih. Dari mana Prabu? Ay, dari keliling-keliling aja saya nih. Keliling dari mana? Di sini Prabu, di sini. Oh. Ya, keliling dari mana? Dari Prabu. Keliling. Jadi Prabu, ketemu Prabu, kita sahabat, ya. Ya, sahabat, kita dekatkan lagi kenalannya, ya. Yang jelas, kalau sudah jelas kan enak. Keliling-keliling dunia Prabu. Tahu apa mas? Tahu. Gimana Prabu? Sudah jelas enak ya sahabat, ya, kita ngobrol begini enaknya. Ya. Dari mana dirimu Prabu? Dari keliling, tadi habis dari Gunung Petir. Mau ngapain? Turun, nengok-nengok istilahnya ini aja. Nengok apa? Nengok padepokan yang di sana, yang di Gunung Petir. Oh. Rupanya sudah berantakan semua di sana, ya sudah, turun lagi. Terus? Apa kau ke Gunung Petir? Pengen ini aja, jalan-jalan aja. Sudah jenuh soalnya. Waduh, waduh. Terus? Ya jenuh aja. Pengen jalan-jalan aja. Ya. Kayak di sana sudah acak-acakan sudah. Terus? Udah turun lagi saya, turun lagi. Nah begitu saya menyusuri ini sungai ini, ya saya lihat, loh, kok ada si Raden di sana. Nah, saya mampir ke sini. Gitu. Oh gitu. Iya. Kita sembari santai sahabat, ya, sembari ngopi. Sahabat-sahabat saya ngajak ngopi, kita ngopi cappuccino, ya. Kopi pahit. Kopi Prabu. Saya belum bikinin kopi. Men, itu ambil aja Prabu, itu kameramen saya buat tuh, ambil Prabu. Oh iya dah. Itu nih gua ambil. Kameramen saya buat kopi itu. Yuk. Bawa sini aja Maaf. Prabu. Kameramen. Bawa sini. Ya. Aduh. Wangi amat ini. Hah? Wangi apa ini? Gue jelas, kita nggak pernah ketinggalan yang namanya wangi-wangian. Karena wangi-wangian itu adalah salah satu kalau sebutannya sunnah, ya. Oh, Jadi gitu. Jadi sunnah itu bukan berarti wajib. Betul, Tapi betul. apabila kita sudah menjalankan secara sunnah, itu mendapat suatu kehormatan atau penghargaan atau pahala juga itu. Pahala kalau kata secara dalam keterangan orang Arab itu pahala, ya. Iya. Nah, kalau kita di Indonesia itu wangi-wangian itu Wangi-wangi. di mana tautan, ikatan, hubungan ketika tersentuhnya baik secara dalam alam yang nyata maupun alam gaib, mereka akan berbaur, mereka akan bersatu, mereka akan mendekat, mereka akan menyapa. Kenapa? Itulah yang kami selalu katakan, tidak pernah ketinggalan yang namanya kami bawa minyak melati keraton.
Tapi ya alhamdulillah waktu pas pembubaran ini kami bubarkan ini waktu itu dengan Bang Rey, Ya, itu guru saya sudah dikasih ini, kasih madu sudah. udah kasih madu. Iya, udah sehat beneran guru saya sekarang. Oh, iya. Enggak senggap-senggapan lagi. Enggak. Enggak kayak mau seperti ikan mas tuh enggak. Enggak, dia Oh. kasih madu. Bahkan saya sendiri ikut minumnya juga itu. Ikut minum. Sehat beneran Sehat, badan dia. Enggak ada rasa sakit-sakit Enggak lagi. ada. Yang sakit apa tulang segala macam itu udah enggak ada lagi sekarang. Benar-benar enak ya. Benar-benar dirasakan. enak ya. Oh, Prabu. Itu terima kasih beneran saya dengan Bang Rey langsung. Iya. Prabu cerita sahabat dia dikasih sama Bang Lampung minyak melati keraton. Kita tadi bawa nggak tahu terdapat di mana minyak melati keraton tadi ya. Jadi minyak melati keraton itu memang sahabat ya, baunya radius 50 meter itu masih kecium aromanya. Kenapa? Wanginya luar biasa. Mana rokok saya tadi, Cik. Ah, ini Ketinggalan di gunung kan, oh Cik. ini saya rokok ini rokok kamu tuh rokok aja. Ini. Ini rokok apa ini? Udah jangan banyak tai gigi kamu isi pasif aja. Jadi itulah gunanya kalau kita selalu mengatakan pagi selalu menyebutkan, menghimbau, mengajak ya. Makanya minyak melati keraton itu nggak sembarangan, nggak ada yang punya sahabat ya. Kalau bukan dari Bunda Ratu Nyiro Kidul, waduh nggak mungkin yang namanya minyak melati itu akan kita dapatkan, karena itu adalah suatu petuah, itulah adalah suatu doa, itu ada suatu yang diberikan secara langsung dari Bunda Ratu ya. Berarti minyak melati ini dari Bunda Ratu ya? Iya, kalau kalian mau pesan bisa, harganya cukup 100.000 saja ya. 100.000 kalian sudah mendapatkan yang namanya minyak melati keraton. Tadi udah saya bawa sahabat ya, tapi tinggal mana nggak tahu ya. Kalian sudah tahu ya bentuk minyak melati keraton itu dalam kemasan 1 botol. Biasanya kita jual 500, tapi kalau sahabat-sahabat mau cukup 100.000 saja ya. 100.000 pun itu kalian sudah ikut member ya. Jadi kalian sudah ikut member berarti kalian sudah bergabung daripada grup, bergabung jadi pencinta, pengikut setia di kala kesempatan yang selalu ada di tim Bang Lampung. Kalian pasti tidak pernah ketinggalan informasi ya, secara nyata saya katakan itu sahabat ya. Kalau 100.000 itu harus ikut ini apa? Member Bang Rey Lampung itu, Cik. Ya betul. Oh iya. Jadi 100.000 itu sudah ikut jadi anggota member Lampung. Tapi kalau kalian langsung transfer 300.000 itu mendapatkan 2 madu dan 1 botol minyak melati keraton. Di situ kalian sudah menjadi anggota member di grup Bang Lampung ya. Mudah-mudahan apabila kalian kesempatan ini mengetahui, saya pun selalu mengatakan sahabat, di sini saya membuka, di sini saya keamanat, ketitipan. Apa saya katakan seperti itu? Dengan niat tulus, nawaitu saya bismillah ya. Mudah-mudahan ketika kalian mengalami suatu problema, permasalahan besar dan kecil, gangguan dalam segi urusan, baik urusan rumah tangga, urusan usaha, baik medis maupun non medis, saya sudah sering mengatakan saya siap pengobatan, artinya jarak jauh, artinya di situ jelas medis maupun non medis. Kalau kalian lebih puas, lebih jelas, hubungi saja WA Raden di nomor 0821 5006 3346 ya. Saya sudah kedatangan Prabu. Kita mau tanya nih Prabu, benar dia tobat, benar dia sadar, apa sebatas tipu muslihat? Nah, bagaimana Prabu? Kalau saya ini, kalau sudah tobat ya tobat sih. Gitu. Iya, sadar sih. Iya. Saya tidak akan melakukan kejahatan lagi. Gitu ya. Yang namanya merampok, merampas tanah orang, ya itu
itu sudah nggak mungkin lagi. Iya. Nggak terulang lagi nggak ini? Tidak akan terulang lagi itu, Cik. Kalau seandainya ketika ada hubungan kau bertemu suatu saat, entah itu preman besar atau gembong besar, terus diiming-imingi dengan duit, gimana kau Prabu? Mau ikut lagi? Apa mau tetap mau bergabung sama Bang Lampung? Ya, kalau udah tobat ya saya mau tetap ikut dengan Bang Ray Lampung saya. Iya. Tidak terpengaruh lagi saya diiming-imingi duit segala macam. Itu udah bekas saya, Cik. Gitu ya? Iya. Saya dulu uang saya banyak. Iya. Oh gitu. Iya. Tanah saya banyak dulu. Sekarang walaupun saya istilahnya sekarang tidak ada, ya saya memang sudah bertobat. Bertobat. Iya. Yang kita cari sekarang nih walaupun sedikit, Iya. ya ini pesan dari Bang Ray Lampung ini. Iya. Walaupun sedikit tapi halal tadi. Iya. Iya, Betul. itu. Yang namanya halal itu kan yang bagaimana itu, Cik? Coba. Halal. Iya. Halal kalau bahasa Arab. Iya. Ya. Bahasa Arab itu halal. Iya. Halal. Jadi setiap kita mau apapun urusannya, baik produk maupun kita mencari nafkah, Iya. maksud dan tujuannya itu benar-benar kita mendapatkan ridho, ya. Jadi ridho itu sudah barang pasti berkah. Kalau berkah itu bisa manfaat, ya. Jadi kalau namanya halal itu bukan barang kita hasil nipu, Iya. bukan barang hasil merampok atau jahat Iya, sama iya, Cik. kita Iya, Cik. dapatkan. Jadi kita dapatkan itu dengan keringat kita, jerih payah kita, walaupun bahasanya kesepakatan antara kedua belah pihak jelas nyata, rundingan secara jelas, pertemuan antara si pembeli sama si penerima sudah berhadapan langsung, transaksi, Iya, itu iya. baru sah, ya. Makanya dibilang kata halal itu sudah sah. Oh, yang begitu, Cik, ya. Iya. Jadi kalau kau maksa-maksa kayak seperti dulu, mengambil ibaratnya lahan Bang Ray Lampung, menguasai Bang Ray Lampung, kau tipu daya, kau rekrut, kau ajak, kau hasut, mendapatkan uang itu ya nggak berkah, nggak halal. Itu. Berarti kalau seperti saya dulu itu punya siapa saya ambil, saya rampas. Itu nggak halal itu, Cik. Nggak halal. Iya. Jadi begini sahabat, saya terjemahkan supaya kalian cerdas ya. Kalau masalah uang, ini masalah uang ya, kita bicara masalah uang. Kalau sebutan uang itu nggak ada yang katanya uang haram. Saya udah berumuran sekian ini, belum pernah menemu bentuk uang haram itu bagaimana. Belum pernah nemuin. Gitu, Cik. Tapi Iya, Cik. kalau kelakuan untuk mencari uang itu, saya yakin kalau tidak benar itulah dikatakan haram. Haram itu bahasanya larangan, nggak boleh. Oh, dilarang, Cik. Iya. Haram itu bahasa Arab Saudi ya. Iya. Tapi kalau bahasa kita di Indonesia itu dilarang, nggak Dilarang. boleh. Iya. Nah, artinya kalau nggak boleh itu berarti itu jangan dikerjakan. Nah, jadi Prabu, Iya, saya bukan Cik. menasihatin ya. Iya, Cik, ya, Cik. Artinya kita berbagi. Dengan berbagi inilah siapa tahu ada manfaat, ada seperti kedepannya nanti kau bisa sedikit banyak yang katanya mau belajar ya. Iya, Cik. Sama, Iya. saya juga belajar, panggil juga Iya. belajar. Iya. Kami bukan merasa di sini kami dibilangkan seperti Ambia, Aulia, Habib, nggak ada ya. Iya. Apalagi Ustadz, nggak ada. Kami nggak mengakui sedikit pun mau disebut-sebut seperti itu, nggak mau ya. Kami orang biasa. Hanya saja kami ini secara dakwah, secara arti dakwah itu menyampaikan suatu amanah Iya, Cik. dengan kita berselawat. Nah, Iya. di sini ini saya jelaskan lagi ini sama sahabat-sahabat ya. Arti bersalawat itu hanya bukan sebatas ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan itu sahabat ya. Enak sekali ya. Kalau itu ucapan, tapi makna dari selawat bagaimana caranya
dikala apa yang pernah dijalankan baginda Rasulullah SAW ke muka bumi ini menjadi khalifah, ya, disitulah kita untuk bisa mengikuti jejaknya, walaupun sedikit banyaknya kita proses dalam pembelajaran. Iya, iya. Level kita memang beda. Level Nabi zaman dahulu, beliau sudah dapat wahyu, garisan, tulisan, terah. Kalau secara iniannya, Iya, beliaulah yang diutus secara jelas nyata untuk penyempurnaan yang namanya hidup di alam syariat yang nyata. Allah ciptakan bumi ini, alam semesta ini, sehingga dengan panutan suatu contoh yang kita harus ikuti. Itulah Nabi terakhir baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang terakhir itu nabi apa itu? Nabi Muhammad. Muhammad. Iya. Yang katanya di belakangnya ada Sallallahu. Ya, karena dia adalah utusan Allah. Yang terakhir katanya. Iya, Nabi yang terakhir. Iya. Jadi jangan sahabat-sahabat salah makna, salah terka. Bukan pula saya mengatakan ini saya bisa. Tapi maksud daripada selawat tadi, saya katakan memang secara ucapan itulah yang kita kumandangkan, selalu kita dengar. Banyak sekali selawat itu, ya. Ada selawat biasa, ada selawat Jibril, ya, ada selawat Badrun, ada selawat Nariyah, macam-macam. Iya. Ya. Tapi dengan tujuan kata-kata selawat itu artinya kita mengingat bagaimana caranya sedikit banyaknya dengan tuntunan yang diajarkan kepada Rasulullah umatnya yang ada di alam semesta ini. Ya, kita bisa menjalankan tugas yang nama dituntut sama Allah itu cuma satu, sahabat, ya. Kita harus bisa berbuat baik. Kalau kita sudah bisa berbuat baik, nggak perlu yang namanya ngajak, nggak perlu namanya kita maksa harus ngikut, nggak perlu. Dengan sendirinya kita sudah bisa menerapkan. Makanya sedikit banyaknya sentuhan itu dengan secara langsung dilihat secara kasat mata, dengan mereka mendengarkan informasi dari satu kesambung ke satu, akhirnya mereka dapatkan informasi yang jelas dan nyata. Tanpa kita ajak, mereka akan datang. Kenapa? Pasti dia bicara seperti itu. Iya. Assalamualaikum, kita datangin umur. Waalaikumsalam, kita sambut. Iya. Ada apa? Pasti dia ngomong, saya mau belajar karena saya ini orangnya begini-begini, pengen tahu, pengen paham, pengen ngerti bagaimana caranya. Ya kita kasih tahu arahan itu. Ya. Ini loh cara baik. Ini loh yang harus kita lakukan. Nggak perlu kita, woi, sholat kamu. Kalau nggak sholat kamu masuk neraka. Nggak perlu. Berarti kalau Prabu ini, ya, kalau pas ngelihat ada Bang Bek di jalan atau Bang Rio atau siapapun istilahnya ini apa tim-timnya Bang Ri ini, itu kalau Prabu datang itu assalamualaikum, Prabu ingin belajar tuh bisa itu? Bisa ya? Kenapa tidak bisa? Bagus. Iya sih. Selagi banyak, kita jangan dari satu sisi. Iya. Kalau satu sisi nanti kita nggak punya pandangan, nggak punya patokan. Makanya mazhab, ya, mazhab itu adalah salah satu contoh terakhir secara dalam nyata disebut kalau secara dalam di alam semesta ini, itulah yang disebut namanya, kalau kata orang bahasa Arab itu, ya, mereka adalah imam. Ada lagi nih Cik, Apa itu? Saya pengen tanya ini, ya, yang namanya pahala itu yang begini bukan? Kalau ada nenek-nenek gitu udah tua renta beneran itu, ya, di jalan dia bawa kayu sampai istilahnya dia jatuh atau apa, nah dia mau pulang ini ke rumahnya, nah jadi itu kalau kayu itu kita bawain, kita anterin ke rumahnya, itu apa itu pahala bukan? Ya, pahala sudah saya bilang kan tadi, sahabat, ya, pahala itu bahasa Arab. Iya. Jadi kalau bahasa kita di alam nyata ini
itulah kita menyentuh dan tersentuhnya kita ada sifat rasa yang tertanamkan dalam jiwa kita, welas dan asih. Iya, iya. Di situ kalimat Bismillahirrahmanirrahim sudah jelas ya, karena pembuka dari ibu daripada Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim kalimatnya ya. Iya, iya. Jadi awal segala-galanya. Kenapa? Artinya dengan apa yang disampaikan Prabu tadi, berarti kita sudah bisa yang namanya menanamkan sifat toleransi, kepedulian, Iya, iya. kasih dan sayangnya. Nah, di situ kita berwujud, berbuat, melaksanakan dengan tindak laku, dengan perbuatan kita secara nyata, tersentuh dengan belas kasihan tadi karena pandangan tertanam